Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi di video tutorial praktikum kita kali ini. Gimana keadaannya? Sehat kan? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kalian berada ya. Tetap jaga kesehatan, nggak boleh sampai sakit. Udah masuk praktikum keempat nih, masih semangat gak? Harus dong ya, harus tetap semangat, pokoknya kita harus tetap semangat. Nah, di praktikum keempat kali ini kita akan mulai menggunakan software SPSS. Kita akan belajar gimana sih cara ngolah data di SPSS yang tentunya insya Allah bakal lebih mudah daripada kita ngolah data di Excel. Nah, langsung aja kita mulai. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan untuk mengolah data di SPSS yaitu kita harus punya dulu software SPSS-nya. Udah pada install software-nya kan? Harusnya udah dong ya. Nah, sekarang langsung aja kita buka software SPSS-nya. Di sini kakak pakai IBM SPSS yang 2.0. Langsung aja dibuka, akan muncul tampilan seperti ini dan kayak gini. Nah, ini langsung kita cancel aja karena kita mau pakai data yang baru. Nah, lembar kerja di SPSS itu ada dua. Yang pertama ada variable view, yang kedua ada data view. Nah, data view ini nanti tempat kita naruh data-data yang mau kita olah. Nah, di variable view-nya ini kita buat dulu variabel-variabel yang mau kita pakai di SPSS ini, yang nantinya setelah kita ketik di sini itu akan muncul di data view. Nah, di variable view ini ada komponen-komponennya. Yang pertama itu ada name. Nah, name ini digunakan untuk tempat menuliskan nama dari variabelnya. Jadi misalnya kita pakai variabelnya itu npm. Nah, nama, alamat, dan sebagainya. Itu kita tulisnya di name. Nah, yang kedua itu ada type. Type ini digunakan untuk menuliskan tipe dari data yang akan dimasukkan. Jadi di SPSS ini ada 8 tipe data yang bisa kita masukin. Ada numerik, koma, dot, scientific, rotation, date, dollar, custom currency, and string. Nah, tapi di praktikum kita kali ini kayaknya kita akan cuma pakai 2 tipe yang sering kita gunakan, yaitu numerik dan string. Yang selanjutnya ada weight. Nah, ini digunakan untuk menentukan jarak atau lebar kolom. Jadi kita bisa menyesuaikan jarak atau lebar kolom yang kita perlukan untuk data yang akan kita masukkan nanti. Nah, yang selanjutnya itu ada decimals. Decimals ini digunakan untuk data-data yang ada desimalnya. Kayak misalnya datanya itu kita mau 2 angka di belakang koma. Jadi kita pakai decimalsnya itu nanti 2 gitu. Yang selanjutnya itu ada label. Label ini untuk mengisi penjelasan nama dari variabel yang kita tuliskan di name sebelumnya. Jadi misalkan kita buat variabel di name ini namanya itu npm. Nah, di label ini kita bisa jadi kayak kasihin penjelasan npm itu apa. Misalnya kita tulisnya nomor induk mahasiswa gitu. Yang selanjutnya ada values. Nah, di sini value itu digunakan untuk menjelaskan nilai dari suatu variabel. Biasanya digunakan untuk menjelaskan nilai data nominal. Jadi misalnya tuh kita mau buat jenis kelamin nih. Jenis kelamin itu kan ada laki-laki, ada perempuan. Nah, di sini kita bisa kasih di sini misalnya 1 itu laki-laki, 2 itu perempuan. Itu ditulisnya di values. Yang selanjutnya itu ada missing. Missing ini biasanya digunakan untuk menuliskan data yang hilang atau rusak. Tapi kebanyakan di praktikum kita nggak pakai di bagian missing ini, jadi bisa kita abaikan aja. Yang selanjutnya itu ada columns. Itu bisa menyesuaikan juga lebar kolom yang kita gunakan. Yang selanjutnya ada align. Align ini untuk menentukan kita mau pakai rata kanan kiri atau rata kiri atau rata kanan. Yang selanjutnya ada measure. Measure ini digunakan untuk menentukan jenis data, ataukah data itu berupa skala, ordinal, atau nominal. Nah, itu untuk penjelasan dari komponen-komponen yang ada di variable view. Oke, kayaknya cukup ya untuk pengenalan SPSS-nya. Nah, sekarang kita akan langsung coba untuk ngisi data di SPSS. Misalnya, variabel yang kita mau masukin itu ada nama mahasiswa, NPM, jenis kelamin, indeks prestasi kumulatif, alamat mahasiswa, nama orang tua, alamat orang tua, pekerjaan orang tua, dan pendidikan orang tua. Jadi,
Yang pertama, itu nama mahasiswa. Misalnya, nama mahasiswa itu kita kasih nama variabelnya itu nama 1. Ingat ya, untuk nulis di nama variabel itu kita nggak boleh pakai spasi. Jadi kita tulis nama 1, gitu, nggak boleh pakai spasi. Tipenya, karena dia bukan merupakan angka, kita pakai yang string. Oke, weight-nya itu panjangnya namanya kita buat 30 aja kali ya. Ya, 30 desimalnya 0. Untuk labelnya kita bisa setting biar agak gedean. Labelnya kita kasih nama mahasiswa. Nah, untuk label di sini kita boleh pakai spasi. Value-nya 0, non, misinya non, kolomnya kita buat 20 aja biar panjang dikit. Oke, di sini. No, measure-nya nominal. Next, kita bakal masukin variabel yang kedua, yaitu NPM. Nah, NPM ini kita tulis namanya NPM. Type-nya, ini kan dia itu emang berupa bilangan ya, angka-angka. Cuma kan dia di sini maksudnya itu bukan yang angka yang bisa diolah gitu, makanya kita ganti jadi string. Oke, panjangnya kita buat 10. Desimalnya 0, nama labelnya itu nomor induk mahasiswa. Values-nya non, misinya non, kolomnya kita buat 14. Biar agak panjangan sedikit. Oke, untuk measure-nya nominal. Next, kita buat jenis kelamin. Jenis kelamin mungkin kita tulis gender aja ya. Gender. Nah, di sini kan kita tuh jenis kelamin ada laki-laki perempuan. Kita di sini buat type-nya itu jadi numerik karena kita nanti bakalan tulis value-nya 1 itu laki-laki, 2 itu perempuan, tapi decimal seg di sini kita buat 0. Kita kasih labelnya jenis kelamin. Values-nya di sini kita klik di kolom values, kan muncul ada titik 3, kita klik akan muncul value labels. Nah, di value-nya ini kita tulis misalnya 1 itu laki-laki ya. Jadi, value-nya 1, labelnya laki-laki. Kita langsung add. Nah, yang kedua value-nya tuh perempuan. Value-nya tuh 2, labelnya perempuan. Kita langsung add, terus kita oke. Nah, di sini akan muncul kan jadi value-nya itu 1 laki-laki, 2 itu perempuan. Misinya non, kolomnya bisa 8 aja. Di sini measure-nya masih yang nominal karena di sini kita bukan untuk yang membandingkan. Nah, yang selanjutnya itu ada indeks prestasi kumulatif atau IPK. Kita bisa langsung tulis aja di sini IPK. Type-nya di sini numerik ya. Weight-nya kita buat 8. Desimalnya kita buat 2 kan ya, karena ini belum diokein. Oke, desimalnya 2, di sini kita kasih indeks prestasi kumulatif. Nah, values-nya kita non aja. Misinya non. Di sini measure-nya baru kita kasih yang ordinal karena nanti dia bisa dibandingin. Oke, next. Untuk alamat mahasiswa mungkin kita bisa tulis dia alamat 1. Karena nanti ada alamat orang tua kan ya, alamat 1. Di sini type-nya itu adalah string. Weight-nya itu mungkin kita bisa buat 40 atau 30 atau apa, bebas deh. Sekira-kiranya kalian aja. 40, desimalnya dia 0. Di sini alamat mahasiswa. Values-nya non, di sini langsung aja kan nominal. Nah, selanjutnya itu ada nama orang tua. Nama orang tua karena tadi nama mahasiswa itu nama 1, mungkin nama orang tuanya kita bisa buat nama 2. Dia tetap di sini pakainya string. Oke. Untuk panjangnya bisa kita ganti jadi 30 atau sekira-kiranya kalian aja. Di sini nama orang tua. Values-nya non, di sini tetap nominal. Oke, langsung next. Kita ke alamat orang tua, berarti alamat 2.
Di sini alamatnya kita buat string. Oke. Sini kita ganti mungkin jadi 40. Di sini alamat orang tua. Values-nya non, nominal. Selanjutnya itu ada pekerjaan orang tua. Mungkin kita tulis aja kerja. Maksudnya pekerjaan orang tua di sini tetap. Karena kan pekerjaan itu ada banyak ya, kayak ada PNS atau apa, petani atau buruh dan sebagainya. Itu jadi kita bikin numerik karena nanti kita bikin values-nya kayak yang gender tadi. Numerik. Di sini desimalnya kita nolin. Lalu di sini pekerjaan orang tua. Values-nya sama kayak langkah sebelumnya, kita tambah misalkan pekerjaan yang pertama itu PNS. PNS kita add. Lalu yang kedua itu ada buruh atau tani. Add. Terus yang ketiga ada wira swasta. Wira swasta. Dan atau sebagainya kita langsung okein aja. Terus misinya non, di sini kita buat jadi nominal. Oke. Yang terakhir itu ada pendidikan dengan langkah yang sama juga. Pendidikan. Kita di sini pakai numerik. Oke. Desimalnya kita buat 0. Di sini pendidikan orang tua. Values-nya kita buat aja. Yang pertama ada, Yang pertama mungkin ada SMA sederajat, SD atau sederajat. Kita add, atau yang kedua di sini ada SMP atau sederajat. Kita add. Yang ketiga ada SMA atau sederajat. Kita add. Yang keempat D3. Kita add 5 S1 atau seterusnya. Kalian bisa buat sampai sekira-kiranya aja. Kira-kira data yang kalian dapat nanti itu sampai di mana gitu. Langsung aja di okein. Nah, di sini kita udah dapet nih ada 9 variabel yang kita pakai. Nah, kan kita tulisnya tadi di variable view. Sekarang kita akan lihat bentuknya di data view. Nah, sekarang kita lihat di data view, variabel-variabel yang udah kita buat tadi udah ada masuk di data view. Nah, untuk selanjutnya, kalian tinggal input data. Kalian input data 10 deh ya. 10 data dari teman-teman kalian yang include nama, NPM, gender, IPK, alamatnya, dan segala macamnya. Nah, setelahnya kalian bisa langsung input deh ke data view-nya. Oke, misalnya kalian udah dapetin data-datanya itu dapet kayak gini. Nah, sekarang bisa langsung kalian save aja, save-nya sama aja, tinggal klik file, terus save, terus kalian bisa langsung save di tempat yang kalian mau aja. Nah, di sini setelah tadi kalian save, bakalan muncul outputnya. Jadi outputnya dia itu akan muncul kayak gini, tapi untuk yang pertama ini outputnya kita nggak perlu simpan aja, jadi kita bisa langsung close aja. Oke, kita akan langsung masuk ke praktikum yang kedua ya. Oke, kalau kalian udah simpen tadi yang pertama, sekarang udah bisa ditutup, terus langsung kita buka lembar kerja baru, kita akan langsung mulai untuk praktikum yang kedua. Nah, di praktikum yang kedua ini, masih inget kan data yang kalian pakai di praktikum pertama? Ada data 23 mahasiswa, tapi di sini nama-nama mahasiswanya sama, mungkin datanya aja yang kita ubah. Datanya akan kita sedikit ubah untuk nilai-nilainya. Nah, di sini langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah menuliskan variabel-variabel yang ada pada praktikum pertama kemarin. Kemarin ada nama,
NPM, nilai tugas, nilai kuis, nilai UTS, nilai UAS, nilai aktivitas. Nah, variabel-variabelnya itu kalian masukkan ke variabel-variabel yang ada di sini, ke variabel view dengan langkah-langkah yang sama seperti yang kakak jelaskan sebelumnya. Oke, kalau misalnya kalian udah buat variabelnya kayak gini ya, udah ada NPM, nama, kuis, UTS, UAS, tugas, aktivitas, dan lain-lainnya. Sekarang kita tinggal input aja datanya ke data view. Mana nih? Ini. Data view. Nah, datanya ini bisa kalian tulis manual aja di sini, tapi di sini kakak udah buat di Excel tadi data-datanya untuk NPM, nama, nilai kuis, nilai tugas, semuanya udah ada di sini. Langsung aja kita copy paste. Copy, langsung kita paste ke SPSS-nya. Oke, sekarang udah ada deh di sini NPM, nama, nilai kuis, UTS, UAS, tugas, aktivitasnya. Oke, setelah datanya itu kita input semua ke dalam SPSS-nya, sekarang kita akan olah data-data tersebut untuk menentukan nilai akhir 1, nilai akhir 2, nilai akhir 3, median, varians, dan jumlah. Nah, untuk kriteria nilai akhir 1, nilai akhir 2, dan nilai akhir 3-nya itu masih sama seperti praktikum 1. Nilai akhir 1 itu merupakan rata-rata dari nilai kuis, UTS, UAS, tugas, aktivitas. Untuk kriteria nilai akhir keduanya itu 10% kuis, 20% UTS, 30% UAS, 30% tugas, dan 10% aktivitas. Dan nilai akhir tiganya itu 10% kuis, 15% UTS, 25% UAS, 30% tugas, dan 20% aktivitas. Oke, sekarang kita akan olah untuk nilai akhir satunya dulu. Untuk mengolahnya, kita langsung klik aja di transform, lalu kita compute variabel. Nah, di sini kita buat target variabelnya itu NA1. Nah, ini kita hapus aja dulu ya. Bodoh. Nah, setelah tadi di compute variabel kan akan muncul dialog seperti ini. Nah, di target variabel kita tuliskan tempat variabelnya itu, yaitu NA1. Ingat ya, jangan pakai spasi. Nah, type and labelnya kita tulis nilai akhir 1, klik continue. Nah, selanjutnya kita pilih ke function group. Karena kita mau cari mean, kita pilih yang statistical. Setelah kita klik 2 kali pada statistical, itu akan muncul ini. Semua median, mean, minus, minimum, dan sebagainya. Nah, kita pilih di mean, kita klik 2 kali mean. Nah, akan muncul kan bagian tanda tanyanya ini, kita bisa hapus aja, kita ganti dengan apa yang kita mau meanin. Yang pertama itu kan nilai kuis. Kita drag nilai kuis ke dalam tanda kurung, koma, nilai UTS. Kita drag lagi, koma, nilai UAS. Kita drag lagi ke sini, koma, nilai tugas. Kita drag lagi, dan nilai aktivitas. Kita drag ke sini. Sebelum tugas ini tadi beri tanda koma, jangan lupa ya. Nah, kalau sudah, langsung kita oke. Nah, setelah kita klik oke tadi, maka akan muncul output seperti ini. Nah, ini jangan kita X, karena nanti outputnya bakalan kita simpan, jadi kita minimize aja. Nah, kita peroleh nih ternyata NA1-nya udah untuk masing-masing mahasiswa yang nilainya tertera di situ. Nah, gitu. Next, kita akan menentukan nilai akhir 2-nya ya. Nah, untuk nilai akhir 2 ini caranya masih sama, pakai transform, compute variable. Nah, di sini target variabelnya kita ganti jadi NA2. Type and labelnya jadi nilai akhir 2, continue. Nah, di sini kan kriterianya berbeda ya. Kalau tadi kan rata-rata. Sekarang kriteria untuk NA2 itu 10% kuis, 20% UTS, 30% UAS, 30% tugas, 10% aktivitas. Itu bisa langsung kita ganti di sini bukan pakai statistikal, tapi kita pakai arithmetic. Nah, untuk di sini kita bisa hapus. Jadi 0,1 dikalikan dengan kuis, atau kuisnya bisa langsung kita drag aja di sini.
ditambah dengan 0,2 dikalikan dengan UTS, nilai UTS-nya, ditambah 0,3 UAS dikalikan dengan UAS-nya, ditambah dengan 0,2 aktivitas dikalikan dengan aktivitas. Oh, tugasnya 30% belum kelewatan. Jadi di sini ada 0,3 dikalikan dengan nilai tugas, dan yang terakhir ditambah dengan 0,2 dikalikan dengan aktivitas. Nilai aktivitasnya bisa kita langsung drag ke sini. Langsung kita klik OK. Oke. Outputnya akan otomatis juga muncul di sini dia. 0,1 kuis, 0,2 UTS, 0,3 UAS di situ. Kita minimize. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan nilai akhir dengan kriteria kedua untuk masing-masing data. Next, kita akan lanjut nyari untuk nilai akhir yang ketiga. Nilai akhir ketiga ini caranya sama, cuma berbeda dengan di kriterianya. Jadi masih sama, kita klik transform, compute variable. Di sini kita ganti dengan NA3, type and label otomatis ngeganti. Di sini jadi nilai akhir 3, continue. Nah, di sini masih arithmetic, masih yang sama, cuma di sini kriterianya 10% kuis, 0,1 kuis, 15% UTS. Berarti di sini kita ganti 0,15 UTS, 25% UAS. UASnya 25%, berarti di sini kita ganti 0,25 yang tugasnya 30% dan aktivitasnya tetap 20%, 0,3, 0,2 aktivitas. Oke. Langsung kita klik OK. Oke. Outputnya akan otomatis tertambah dan di sini kita sudah memperoleh untuk nilai akhir 3. Yang selanjutnya kita akan menentukan mediannya. Nah, jadi mediannya itu yang kita mau median dari kuis, UTS, UAS, tugas, aktivitas. Nah, jadi kita di sini klik transform, compute variable. Di sini kita ganti jadi median. Type and labelnya kita ganti jadi nilai median. Continue. Lalu di sini kita pilihnya statistical. Kita pilih median. Oh, ini kita hapus dulu ya tadi. Rumus yang ini tadi kita hapus. Lalu di sini klik 2 kali pada nilai median. Seperti yang pertama tadi, tanda tanya ini diganti dengan nilai kuis, UTS, dan lain-lainnya. Hapus. Median dari nilai kuis, kita drag nilai kuisnya, koma, nilai UTS-nya, kita drag, koma, nilai UAS, kita drag, koma, nilai tugas, kita drag, koma, nilai aktivitas. Oke, lalu kita klik OK. Oke. Auto ya, di outputnya pasti langsung keluar untuk yang median. Kita minimize dan nilai mediannya udah ada deh. Nah, sekarang lanjut kita mau cari variansnya. Variansnya sama masih transform, compute variable. Di sini kita mau jadi varians. Type and labelnya pasti langsung otomatis nilai varians. Oke, ini kita hapus. Kita mau yang varians. Varians kita klik 2 kali seperti biasa deh. Ini tinggal kita ganti dengan nilai kuis, nilai UTS, nilai tugas. Nilai kuis, koma, nilai UTS, koma, nilai UAS, koma, nilai tugas. Oh, di sini jangan lupa komanya, koma, dan yang terakhir ada nilai aktivitas. Lalu klik OK. Oke. Nah, outputnya juga bakalan langsung keluar.
Seperti itu otomatis kita minimize. Nah, variansinya juga udah ketemu deh, varians dari data, kuis, UTS, UAS, tugas, dan aktivitasnya. Nah, sekarang kita akan menentukan jumlah dari nilai kuis, UTS, UAS, tugas, aktivitas. Untuk jumlah, pertama masih sama, transform, compute variable. Di sini kita ganti jumlah nilai langsung otomatis, continue. Ini kita hapus. Kita pilih yang sum. Langsung ya. Di sini sumnya kita ganti dengan nilai kuis, UTS, UAS, tugas, dan aktivitas. Kuis, UTS, UAS, tugas, aktivitas. Oke, langsung aja kita klik OK. Oke. Outputnya juga akan langsung keluar. Kita minimize dulu untuk outputnya. Jumlahnya juga kita udah dapet deh. Nah, gimana? Ngolah data di SPSS ternyata nggak seribet ngolah data di Excel kan. Kalau di Excel kita harus masukin rumusnya satu-satu. Untuk rumus median, kita tulis dulu rumusnya. Tapi kalau di sini kita bisa langsung mencari mediannya, variansnya, tanpa kita memasukkan rumus seperti yang kita lakukan di Excel kemarin. Nah, kalau sudah, sekarang bisa langsung kalian save, file, langsung save, langsung pilih deh kalian mau save di mana, di data D atau di mana. Sini kakak bakalan simpan di data D. Nah, jangan lupa ya kalian simpennya pakai praktikum 4_SPSS bagian kedua. Yang pertama tadi SPSS aja, yang sini kan bagian kedua, jadi dalam kurung 2, nama kalian _NPM. Langsung aja di bebas kalian mau simpan di mana, kakak langsung simpan aja. Nah, udah kesimpan kan? Yang output tadi jangan lupa kalian simpan juga. Di sini langsung file, save. Di sini namanya output 1, output 1 underscore praktikum 4 underscore SPSS underscore nama underscore NPM kalian. Langsung aja di save di mana kalian mau nge-save nya. Bebas, tadi kakak save di data D, langsung aja di save di data D, atau kalian mau save di mana, langsung deh di save. Oke. Nah, karena udah ke-save semua, bisa kalian save, langsung kalian tutup. Nah, oke. Kalau misalnya udah kalian simpan semua, baik datanya ataupun outputnya, berarti selesai deh praktikum kita pada hari ini. Nah, jangan lupa ya, outputnya itu harus disimpan, karena output itu bakalan kalian kumpulin juga. Jadi outputnya itu nanti waktu kalian ngumpul hasil praktikum, kalian bakalan ngumpul 3. Ada data yang pertama tadi, ada data yang kedua, dan output yang kedua. Karena output yang pertama tadi nggak perlu untuk disimpan. Nah, sekian video tutorial dari kakak. Kalau misalnya banyak kurangnya, kakak mohon maaf. Terakhir, lebih dari hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya!